Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lisa Mailani dengan nomor pokok mahasiswa 2014071013. Saya adalah mahasiswa semester 3 jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem transmisi otomatis dan manual pada sebuah kendaraan. Ini merupakan salah satu topik pembahasan dari mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Dr. Mareri Taraumbanua, STP, MSc. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama dari materi sistem transmisi otomatis dan manual pada kendaraan. Yang pertama adalah pengertian sistem transmisi otomatis dan manual. Sistem transmisi otomatis atau AT dapat dikatakan sebagai jenis transmisi dengan gigi-gigi yang bisa melakukan perpindahan sendiri atau otomatis berdasarkan pada beban mesin yang berasal dari besarnya tekanan gas pedal dan kecepatan kendaraan itu sendiri. Sedangkan sistem transmisi manual dapat dioperasikan dengan perpindahan gigi memakai tuas pemindah gigi. Untuk poin yang kedua, yaitu tentang komponen transmisi otomatis dan manual. Kita membahas transmisi otomatis terlebih dahulu. Transmisi otomatis terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama yaitu torque converter. Torque converter merupakan komponen transmisi otomatis yang dipasang pada bagian input shaft transmisi dan dikencangkan dengan baut. Poin yang kedua yaitu planetary gear unit. Ini merupakan komponen yang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan momen mesin serta kecepatan kendaraan. Komponen yang ketiga adalah hydraulic control unit. Ini merupakan komponen transmisi otomatis yang berfungsi untuk mengontrol kerja dari rem dan kopling pada transmisi otomatis memakai tekanan yang dihasilkan dari pompa oli. Kemudian komponen yang keempat adalah manual linkage. Ini merupakan transmisi otomatis yang melakukan perpindahan gigi secara otomatis yang berada pada selektor level dengan kabel, akselerator, dan kabel throttle. Komponen yang kelima adalah automatic transmission fluida. Komponen ini merupakan komponen fluida atau oli khusus yang dicampur dengan berbagai bahan tambahan untuk dipakai melumasi transmisi ini. Untuk selanjutnya, kita masuk pada komponen transmisi manual. Komponen transmisi manual ini terdiri dari 10 komponen. Yang pertama adalah poros input transmisi atau transmission input cell yang berfungsi untuk memutar gigi pada gearbox. Yang kedua adalah gigi transmisi. Gigi ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi. Kemudian, komponen yang ketiga adalah gigi penyesuaian. Komponen ini bisa terlihat pada saat pengendara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman dan juga nyaman meskipun kendaraan sedang dalam keadaan berjalan. Yang keempat, garpu pemindah. Garpu pemindah ini berfungsi memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Yang kelima, tuas penghubung. Tuas penghubung ini berfungsi sebagai penghubung antara tuas perseling dengan shift fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Kemudian komponen yang keenam adalah tuas transmisi atau tuas pemindah perseling. Ini berfungsi agar pengemudi lebih mudah melakukan pemindahan gigi transmisi sesuai dengan kondisi mengemudi yang mereka inginkan. Yang ketujuh adalah bak transmisi.
Bak transmisi ini digunakan sebagai dudukan bearing transmisi berserta dengan poros-porosnya. Komponen yang ke-8 adalah output shaft. Output shaft merupakan sebuah poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi yang berasal dari sistem transmisi ke gigi terakhir. Komponen yang ke-9 adalah bantalan atau bearing. Komponen ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang diputar di dalam sistem transmisi. Kemudian, komponen yang terakhir adalah counter gear. Counter gear digunakan untuk menghasilkan torsi dari gigi input menuju gigi kecepatan. Oke, selanjutnya adalah mengenai cara kerja sistem transmisi otomatis dan manual. Sistem transmisi otomatis bekerja dengan cara dimulai dari torque converter yang berfungsi sebagai kopling mekanikal, sehingga lewat komponen ini torsi ditransfer dengan mekanisme pompa dan turbin. Kemudian, transmisi otomatis planetary gear berfungsi sama seperti gigi-gigi rasio pada transmisi manual untuk merubah rasio putaran turbin pada roda sehingga mirip dengan tuas persling yang dipakai untuk menjalankan mobil. Perbedaannya terletak pada desain fisik, karena pada planetary gear tidak ditemukan adanya dua barisan roda gigi yang saling dihubungkan dengan rasio berbeda-beda. Berbeda lagi dengan cara kerja sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual ini bekerja lebih mudah dengan menggunakan prinsip yang sangat sederhana dengan rasio roda gigi. Perbedaan output kecepatan dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Misalnya, seorang pengendara sedang melewati jalan menanjak, maka diperlukan torsi yang lebih tinggi untuk menahan beban yang ada. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh kerusakan dan cara mengatasi pada sistem transmisi otomatis dan manual. Yang pertama, pada sistem transmisi otomatis, bagi masyarakat modern, kendaraan matic kerap jadi andalan. Alasannya, tentu saja mobil jenis ini atau kendaraan jenis ini memiliki transmisi otomatis yang memudahkan pengemudi dalam berkendara. Tapi, mobil matic juga punya kendala yang bisa mengganggu perjalanan seorang pengendara. 5 kemungkinan kerusakan yang dapat terjadi. Yang pertama, timbul sentakan kasar saat perpindahan gigi. Yang kedua, ada getaran tidak wajar pada mobil. Yang ketiga, sulit memindahkan tuas. Dan yang keempat, gigi tidak mengikuti perpindahan tuas. Dan yang terakhir, kesulitan memundurkan mobil. Nah, untuk pencegahannya, teman-teman tentu wajib melakukan pemeriksaan berkala pada kendaraan matic Anda di tempat-tempat atau di bengkel-bengkel yang memang sudah memiliki kemampuan yang memadai, atau pada mekanik-mekanik handal yang memang ahli dalam bidangnya. Kemudian, kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem transmisi manual. Yang pertama, adanya telat respon antara perpindahan gigi. Untuk mengatasinya, segera ganti kopling mobil dengan yang baru, dan bisa dilakukan sendiri atau bisa juga diberikan kepada mekanik-mekanik handal pada bidangnya. Kemudian, muncul suara mendengung yang berasal dari sistem transmisi. Ini juga bisa menimbulkan kepanikan pada pengendara. Dan cara mengatasinya, segera cek kondisi oli pada mobil Anda ke mekanik-mekanik yang memang sudah ahli dalam bidangnya. Nah teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari saya mengenai sistem transmisi otomatis dan manual pada sebuah kendaraan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf jika ada penempatan gambar atau pemilihan kosakata yang kurang tepat, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, juga bagi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.